menjadi caranya biar kita terus berbuah di dalam Dia. Bapak, Ibu, saya undang untuk bagi berdiri. Kita menaikkan pujian bagi untuk kebaikan Tuhan Yesus sebagai tokoh anggur kita. Marilah kita terus berbuah di dalam Tuhan. Yesus adalah tokoh anggur yang benar dan berbuah banyak. Biarlah kita menjadi kemasan yang Tuhan.
Allah itu sempurna luar biasa buat kita. Kasih-Nya yang terus-menerus ada buat kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau mensyukuri itu semua kebaikan Tuhan. Yang mau berdiri, saya persilakan berdiri. Yang mau duduk, saya persilakan duduk. Kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita buka dan tanda kemenangan kita dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau selalu menangkan kami dalam kehidupan yang boleh kami lalui. Engkau menjadi kekuatan kami. Engkau Allah yang selalu menyembuhkan kami. Engkau selamatkan kami setiap kami menghadapi segala masalah apapun. Engkau selalu berkati setiap jalan-jalan yang kami selami. Saat ini kami menaikkan syukur Tuhan karena Engkau telah selamatkan kami. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau
Kau jadikan kami biji matamu, kami terus melihat Engkau dalam setiap persoalan hidup kami, dan kami boleh sungguh terus mau bersyukur, dan jiwa kami mau bersuka cita. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau, Allah yang luar biasa, Bapa segala Bapa. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau bersatu di dalam Engkau. Mari kita lakukan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Hanya Dia lah yang layak kita sembah, Allah yang begitu setia.
Ya. Bapa yang Maha Baik, sungguh Engkau yang layak kami tinggikan, sungguh Engkau Allah yang layak kami sembah. Lebih dalam kami mau menyembah Tuhan. Engkau Allah yang selalu nyata di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami merasakan sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Kami lemah, kami tidak berdaya, tapi kami punya Engkau, Allah yang luar biasa. Biarlah Engkau selalu tinggal di hati kami, biarlah kami terus mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan pengajaran dari Bapak Andre Hero. Biarlah Engkau memberkati Pak Andre. Biarlah apa yang diajarkan kepada kami membuka mata kami untuk melihat kebenaran, melihat kasih setiamu, dan bisa melihat kemuliaan-Mu. Biarlah kami duduk diam dan Engkau memberkati kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada Pak Andre mempersilakan. Shalom, Bapak Ibu, teman-teman terkasih. Pertama kali saya hadir di gereja ini, saya sering lewat sebelumnya, tapi baru pertama kali masuk. Perkenalkan, nama saya Andre Hero. Saya berasal dari paroki Satu Yohanes Penginjil di daerah selatan. Nah, saya tumbuh di komunitas Santo Thomas. Ini Bapak Ibu sudah dengar ya, komunitas Santo Thomas. Kalau enggak, nanti cari tahu sendiri. Komunitas Santo Thomas. Nah, masuk dalam sedikit perkenalan supaya Ibu, Bapak Ibu akan sedikit mengenal latar belakang saya, sehingga apa yang akan saya sampaikan nanti sungguh bisa bermanfaat atau memberkati Bapak Ibu. Saya berasal dari background yang sangat berbeda dengan dunia karismatik, tapi saya mencoba mendalami karena saya yakin bahwa Roh Kudus itu berkarya kemana saja. Saya berasal dari latar belakang yang kontemplatif, sehingga untuk masuk ke dalam dunia karismatik, bernyanyi dengan bersuara yang berbeda itu agak sulit buat saya, belum terbiasa. Tetapi apa yang saya ingin sharingkan pada malam hari ini sangat relate dengan pengalaman itu, bahwa orang yang mau bertumbuh itu siap untuk membuka diri, siap terbuka apapun, jadi tidak ada resistensi. Saya ambil dari Matius 13. Sebenarnya bahan ini sudah pernah kebetulan saya di komunitas Santo Thomas. Kalau Bapak Ibu setiap hari Rabu sore, ada setiap hari Rabu sore nonton, buka YouTube ya, buka ya, itu ada jendela jiwa. Nah, saya ditugaskan oleh komunitas Santo Thomas untuk menggali tema-tema dalam jendela jiwa. Salah satunya yang pernah saya bawakan ini, yaitu tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Mengapa hidup rohani itu sering digambarkan oleh Yesus sebagai tumbuhan. Tumbuhan itu bertumbuh, berbeda dengan hewan. Hewan itu kalau dikasih makan ya langsung bisa gemuk. Kayak dulu saya di daerah peternakan babi, itu kok kasih makan terus. Bahkan ada, kalau dulu zaman di desa itu dikasih makan, dikasih air aja supaya ini besar beratnya. Tapi tidak, Yesus tidak mengambil perumpamaan tentang hewan, tetapi tentang tumbuhan. Yang saya tangkap, ya, Yesus itu sangat brilian. Saya boleh bertanya sebentar kepada Bapak Ibu. Sebenarnya Yesus ke dunia itu apa sih? Diutus ketika dia hidup di tanah Palestina. Dia sebenarnya apa? Untuk menebus dosa-dosa kita?
Ada nggak di kitab suci? Di Injil? Ada nggak? Saya waktu itu mendapat ini dari guru di teologi. Yesus itu tidak untuk menyelamatkan dosa-dosa kita waktu di Injil, tapi apa? Untuk mewartakan kerajaan Allah. Coba cek seluruh Injil, terutama Injil Matius, Injil Sinoptik ya, Matius, Lukas, dan Markus. Yesus datang di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, di tengah-tengah manusia yang sama dengan dia, adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Masalahnya adalah, apakah orang yang dijumpai oleh Yesus itu tahu nggak kerajaan Allah itu kayak apa? Nggak mudah untuk menerangkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah mereka pasti akan mau mindset mereka adalah kerajaan dipimpin seorang raja. Maka Injil yang kita dengar minggu kemarin ya, masih ingat? Semoga masih ingat Bapak Ibu. Itu kan di pengakuan Petrus ya? Pengakuan Petrus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus. Nah, pengakuan kerajaan Allah itu jangan sampai miss, jangan sampai salah paham. Maka Yesus mengambil satu perumpamaan, dan dalam Matius 13 ini kalau Bapak Ibu lihat, baca pelan-pelan, itu ada beberapa perumpamaan yang menerangkan, menggambarkan bagaimana supaya orang menangkap apa yang dimaksud dengan kerajaan. Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja di dunia. Tidak hanya di dunia, tapi di setiap orang yang dijumpai. Maka menarik bahwa apa yang diumpamakan oleh Yesus dalam perumpamaan penabur yang menaburkan ini menggambarkan banyak hal yang mungkin dari dulu saya mendengarkan kutipan ini, perikop ini tidak selalu ada yang baru untuk direnungkan. Ada makna yang tidak cukup untuk direnungkan sesaat. Penabur itu keluar untuk menabur. Seperti kita tahu, ada yang jatuh di tanah atau di pinggir jalan. Di pinggir jalan ada yang jatuh, kemudian di batu-batu, kemudian di semak duri, dan akhirnya ada yang ditanam subur, ada maaf minimal. Tetapi yang menarik adalah bukan empat jenis itu, mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Tapi yang menarik adalah, coba Bapak Ibu lihat di ayat 13 di bagian B. Sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar. Apa yang terjadi dalam dunia keseharian kita itu perlu kita lihat, perlu kita dengar. Ini butuh perjuangan Bapak, butuh satu disiplin, butuh satu tertib untuk bisa mendengar dan melihat. Kadang-kadang kita itu tersibuk dengan berbagai hal sehingga kita tidak cukup waktu untuk mendengar. Coba Bapak Ibu bertanya, untuk khususnya yang masih ya, kalau saya sudah muda, yang masih muda, anak muda, jumlah waktu screen time di handphone itu berapa? Berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk membuka Instagram, untuk membuka Facebook? Kadang-kadang itu menjadi irama yang kita terbuai kalau tidak larut. Bukan berarti itu salah, tapi kita kemudian jadi larut, atau orang yang asing dengan pekerjaan kemudian melalaikan banyak hal, tidak menyediakan waktu. Maka Bapak Ibu datang ke sini
untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan dan untuk mendengarkan sabda itu upaya untuk mendisiplinkan diri kita mau mendengar. Bapak Ibu, seminggu sekali ke gereja, syukur puji Tuhan kalau bisa setiap hari ke gereja, PKSD itu menyediakan waktu sehingga Bapak Ibu mau diberi kesempatan Tuhan untuk melihat dan mendengar. Apa yang didengar? Apa yang dilihat? Yang didengar adalah peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana hidup keseharian kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Maka ada baiknya saya sudah membiasakan diri ketika saya dulu hidup di sini dan kemudian sempat menjadi pastor sebentar. Kami terbiasa untuk pemeriksaan batin. Maka tidak mengherankan doa Angelus itu diucapkan 3 kali minimal, ya, didoakan 3 kali dengan harapan setelah doa itu Anda bisa hening sejenak minimal 5 menit. Untuk apa? Untuk mereview kehidupan tindakan-tindakan kita, tutur kata kita selama setengah hari. Itu upaya kita untuk menyadari kehendak Tuhan, mendengarkan dan melihat peristiwa-peristiwa apa yang sudah kita alami dan di mana Tuhan berbicara melalui peristiwa-peristiwa itu. Sehingga ketika kita mengalami banyak godaan, banyak tantangan, banyak permasalahan, bahkan aduh ini hutang belum lunas, waktu ini anak rewel, ini anak nggak bisa beritahu, susah dikendalikan dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan itu bisa kita lihat sebagai cara Tuhan berbicara. Maka ketika kita mempunyai telinga, kalau Bapak Ibu telinga untuk mendengar, kita bisa mendengarkan Tuhan. Di mana Tuhan berbicara? Saya selalu ingat kisah Nabi Elia melawan Nabi Baal. Tuhan tidak ditemukan dalam gemuruh guntur. Tuhan tidak ditemukan di riuh rendahnya, tetapi Tuhan ditemukan berbicara melalui angin sepoi-sepoi. Karena kurang lebih itu adalah prefigurasi dari Roh Kudus. Roh Kudus namanya roh, ya. Kalau kita tidak berusaha untuk diam mendengarkan roh itu berbicara, ya kita tidak bisa mendengar. Karena itu begitu halus. Kadang-kadang kita harus menjalani apa yang kita tidak suka. Dulu, ya, ketika saya menjadi kepala ini belum lama, Pak Ibu, jujur aja belum lama. Ini kali kedua atau ketiga saya mewakilkan. Saya dipaksa sebenarnya, jujur aja saya dipaksa. Karena saya di Komunitas Thomas kemudian mengutus saya untuk sekolah pewarna mimbar. Bahkan saya sampai 2 periode tidak lulus. 1 periode tidak lulus, kemudian kali kedua karena begitu sibuk, karena harus offline waktu itu. Nah, tetapi kemudian saya menyadari apa sih Tuhan berbicara apa sih? Padahal itu sebenarnya saya tidak begitu suka sebenarnya untuk tampil di depan umum, tapi saya senang untuk merenungkan Tuhan. Melalui peristiwa-peristiwa itu, melalui kadang-kadang yang kita tidak suka pun, Tuhan itu berbicara. Kadang-kadang melalui partner kita atau anak kita yang menjengkelkan, atau suami atau istri kita yang marah, kadang-kadang kita perlu mencari kehendak Tuhan di sini. Ingat apa yang terjadi seminggu yang lalu ketika kita diperdengarkan tentang wanita Kanaan yang minta disembuhkan.
Dan dia itu Yesus keras sekali loh, dia mengatakan anjing loh, makanan anjing, sama aja mengatakan anjing pada wanita. Tetapi wanita itu tidak melihat itu, karena itu hanya berbicara. Maka dalam kehidupan kita, dalam permasalahan apapun, kadang kita tidak perlu mencari jawaban. Pertanyaan, Tuhan mengapa saya menderita seperti ini? Tuhan mengapa beban hidup saya begitu berat? Kadang-kadang kita tidak perlu mencari jawabannya, karena kita cenderung sebagai manusia apalagi sekarang, kita pengennya instan. Sekarang itu yang baru tren ya, saya juga ikutin teknologi itu kan AI, Artificial Intelligence, ChatGPT. Dan tahu bahwa itu. Jadi kalau nggak tahu, langsung googling ya, Google tanya. Itu tidak hanya ketik cuman cukup dengan ngomong, nanti muncul sendiri. Jadi Google instan, hanya maunya instan. Sehingga orang sekarang mungkin perlu diingatkan bahwa hidup Tuhan itu tidak instan. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau berbuah seperti menjadi tanah yang subur, kita tidak mungkin instan. Kita mungkin tidak bisa mendapatkan jawabannya, tetapi kita cukup menghidupi pertanyaan. Pertanyaan itu mungkin tidak akan selesai ketika orang itu menderita terus dalam hidupnya. Selalu ada yang diderita. Setelah tertipu sana, tertipu sini, kena ojol, pinjol, itu masih nanti ketemu orang ngasih uang ternyata ditipu lagi. Kadang-kadang karena orang tidak cukup waktu untuk melihat apa kehendak Tuhan. Mungkin ketika saya sendiri cukup meyakini bahwa apa yang kita lakukan ketika kita mampu melihat kehendak Tuhan, itu Tuhan memberikan jalan. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tuhan selalu kasih solusi kalau kita percaya. Tetapi apakah kita mau menekun? Nah, ini agak sulit sekarang. Tekun untuk menghidupi pertanyaan itu. Pertanyaan mengapa saya masih mungkin kita kurang refleksi, ya? Sehingga apa yang Tuhan sampaikan kadang-kadang kita tidak mendengar. Dalam Matius 13 ini banyak disebutkan tentang bahkan berbahagia matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kerajaan Allah akan bertumbuh ketika kita sebagai orang beriman mampu melihat bahwa Tuhan itulah yang memberikan pertumbuhan. Nah, apakah kita sebagai tanah ini siap? Saya merefleksikan 4 tipe itu, tidak 4 tipe biji yang ditaburkan itu tidak sebagai orang per orang, tetapi adalah dalam satu pribadi. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa awal-awal meskipun Tuhan itu sudah bersabda setiap hari,
tapi kita tidak mendengar. Seperti tipe yang pertama. Tipe yang pertama itu kan biji ditabuh ya udah lewat aja. Nah, apakah kadang-kadang aku ini sebagai dalam tahap tertentu, kalau kita mau flashback kembali ke riwayat hidup kita, merefleksikan iman kita itu bertumbuhnya seperti itu. Maka di perumpamaan berikutnya, iman itu dinyatakan sebagai biji sawi. Ini juga cukup menggambarkan bagaimana biji itu bisa tumbuh besar menjadi sebuah pohon. Sama seperti kerajaan Allah itu juga akan menjadi besar. Kadang-kadang kita ingin melihat hasilnya, tapi tidak mengikuti prosesnya. Firman tentang kerajaan Allah itu perlu didengarkan, karena Allah lebih besar dari apa yang kita ingin. Kadang-kadang kita ingin, kadang-kadang kita ingin menyetir Allah, karena rencana Allah itu begitu besar, sehingga dan itu begitu tersembunyi. Dan kerajaan Allah juga dinyatakan rahasia kerajaan. Misalnya dikatakan rahasia kerajaan. Apa yang disebut rahasia? Rahasia itu dalam Injil, dalam Apokalips, rahasia disebut misteri. Karena kalau Bapak Ibu Yesaya itu kan marilah mengatakan misteri iman. Nah, misteri itu bukan sesuatu yang misterius ya. Misteri dalam arti Injil adalah misteri itu sesuatu yang diutarakan tetapi belum penuh. Kerajaan itu juga suatu misteri. Kerajaan Allah itu sudah dinyatakan dimulai dalam diri Yesus, tetapi belum penuh. Kapan penuhnya? Anda bisa menjawab. Karena kepenuhan itu akan digenapi ketika dalam perumpamaan tentang lalat dan gandum. Lalat dan gandum semuanya tumbuh bareng, tapi pada akhirnya gandum itu akan dipisahkan. Di sini akan kelihatan apa yang menjadi penghalang. Ini sangat berkaitan ya, lawan gandum dan terutama yang di tanah tipe yang nomor 3. Tanah 3 dia terhimpit oleh berbagai macam kesesakan dan di sana dinyatakan tipu daya kekayaan. Kadang-kadang orang sudah mendengar. Tipe pertama tidak mendengarkan. Tipe kedua dia mendengarkan, tetapi nggak tahan. Mendingan nggak usah mendengarin sabda Tuhan ya, daripada malah saya ditegur Tuhan. Kadang-kadang begitu, akhirnya nggak mau dengar. Yang tipe ketiga dia mendengarkan dengan tekun, tetapi akhirnya dia nggak kuat karena kesesakan, penganiayaan. Ini merefleksikan jemaat Matius waktu itu, mungkin jemaat Matius juga sama, mengalami banyak penganiayaan dan tipu daya kekayaan. Di sini disebutkan ya. Jadi apakah kita sudah mendengarkan? Karena kita sudah melihat bahwa Tuhan berbicara melalui peristiwa-peristiwa harian kita. Maka sangat penting untuk membuat diri kita itu disiplin mendengarkan, sehingga harapannya Tuhan bisa melihat benih yang dia tahu. Benih itu siapa? Benih itu kita juga. Benih yang ditaburkan itu kita bagian dari kerajaan Allah. Benih tidak hanya bisa ditafsirkan benih itu sebagai iman, tapi benih itu juga Anda semua. Karena benih yang ditabur itu akan menjadi perkembangan atau berbuahnya kerajaan Allah. Saya ingat untuk menutup ini,
ketika saya membaca tulisan salah satu Ibu Teresa, dari mana itu munculnya sukacita? Kita tahu ya, Santa Teresa dari Calcutta. Dia mengatakan begini, dari mana munculnya sukacita? Sukacita dan damai. Sukacita dan damai itu awalnya dari mana ditemukan? Dia mengatakan begini. Dari keheningan berbuat doa. Dari doa berbuat iman. Dari iman berbuat pelayanan. Dari pelayanan berbuat sukacita. Jadi munculnya sukacita itu bukan langsung pelayanan. Ada banyak orang yang melayani di sana sini, tapi dia tidak ada sukacita. Mungkin karena pelayanan mereka hanya untuk dilihat orang, atau hanya untuk aktualisasi diri, tetapi tidak melihat apa maksud Tuhan dengan pelayanan itu bagi diri dia maupun bagi komunitas. Maka kita diajak untuk memulai dari proses dari keheningan. Keheningan yang saya maksud di sini adalah bagaimana Anda semua merefleksikan minimal itu tadi, melatih untuk melihat kehendak Tuhan melalui 5 menit atau 15 menit sehari untuk melihat apa kehendak Tuhan dalam hidup harian kita. Karena kalau kita tidak mempunyai ketajaman untuk melihat, ketika sudah meskipun kita diberi mata untuk melihat, tapi kita tidak mampu melihat, seperti yang dikatakan Matius. Jadi disinilah Bapak Ibu dan teman-teman, sukacita berawal dari diri Anda. Dan hidup rohani yang sesungguhnya adalah hidup rohani mengolah diri ke dalam, baru bisa keluar. Apa maksudnya? Ketika Anda belum selesai dengan diri Anda sendiri untuk mengolah diri, ketika Anda mencari keluar dulu, melayani sana sini, pasti akan banyak orang. Pasti akan banyak orang. Karena apa? Mereka belum selesai dengan dirinya. Maka ketika kita sudah kuat, berakar kuat, itu kan ibaratnya kalau dalam perumpamaan ini kan kita sudah dipilah-pilah. Tuhan pantaskan aku di hadapan agar aku dapat melayani. Itu yang benar. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang Tuhan putus untuk kita kemanapun, pasti hasilnya akan berlipat kali. Dengan demikian, kerajaan Allah bisa dinyatakan dan dunia bisa diselamatkan. Dunia itu tidak bisa selamat begitu saja. Oke, Yesus sudah menyelamatkan, tetapi dunia tidak bisa selamat begitu saja tanpa kita semua, tanpa Bapa. Karena disitulah kerajaan Allah bisa nyata. Seperti kita setiap hari berdoa, datanglah kerajaan. Mari Bapak Ibu kita mensyukuri apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan berbicara melalui hidup hariannya. Tuhan berbicara melalui perjumpaan-perjumpaan dengan banyak saudara dan teman, bahkan orang yang tidak kita kenal. Tuhan berbicara melalui keluarga kita. Tuhan berbicara melalui peristiwa-peristiwa hidup kita. Bahkan Tuhan berbicara melalui mungkin keputusasaan kita, mungkin pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup kita,
sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam hati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Tuhan yang hari ini telah kita. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Hari ini kita akan membalas kasih Tuhan karena Tuhan juga telah memberikan kita yang terbaik. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kasih waktu sebentar untuk Kak Wiwit untuk silakan pengumumannya. Thank you Sis Vina. Bapak Ibu saudara terkasih, Saya mau melihat berapa banyak yang merasa terberkati dengan pengajaran dan kesaksian firman dari Bapak Andrero. Sekali lagi saya mau melihat berapa banyak yang terberkati pada malam hari ini. Kita beri aplaus untuk Tuhan Yesus yang melalui Bapak Andre di antara kita semua. Pak Andre, terima kasih untuk pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan semakin menyertai Bapak dimanapun Bapak mau melangkah dan Tuhan izinkan untuk berkarya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Bapak Ibu teman-teman sekalian, mohon perhatian sejenak untuk beberapa buah pengumuman gereja. Minggu depan tanggal 4 September 2023 PDPKK sementara ditiadakan karena kita mau bergabung dengan kegiatan paroki yaitu Novena Santo Peregrinus diselenggarakan di dalam
tetap mengundang Bapak Ibu sekalian di hari Kamis untuk bergabung di dalam Kombas yang sampai saat ini diselenggarakan melalui Zoom meeting. Untuk Bapak Ibu yang tergerak hati dan rindu bergabung di dalam Kombas, boleh menghubungi Sis Nani. Boleh lihat Sis Nani di mana ya? Oh, ada di belakang, atau boleh mencatat nomor teleponnya di 089611111397. Dan apabila tadi Bapak Ibu melihat di dalam kolekte ada 2 kantong yang diedarkan, itu ada merah dan juga biru. Kami informasikan bahwa peruntukan untuk kedua kantong tersebut adalah untuk merah adalah untuk kegiatan PD dan untuk warna biru adalah untuk HUT PDPKK yang ke-39 tahun. Nah, ini kita sudah ngomong-ngomong mengenai PDPKK yang berulang tahun ke-39 tahun. Tim media silakan menayangkan videonya, kita saksikan sebentar. Sabar. Dalam banyak hal kita harus sabar. Menghadapi siapapun harus kita sabar. Disitulah kelihatan kualitas kehidupan kita. Kita harus sabar berdebat. Sabar itu tingkat tinggi. Belajarlah setiap hari. Latihannya setiap saat. Ujiannya sering. Menjaga. Sekolahnya seumur hidup. Saya senang, saya berterima kasih diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam HUT yang ke-39 Persekutuan Doa Karismatik Katolik Kemakmuran. Pada tanggal 24 nanti ada seminar dengan tema kesempatan untuk berdampak. Jadi hidup yang Tuhan beri, kita harus berdampak bagi orang lain. Dalam bahasa kitab suci bilang kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Nanti datang pada tanggal 24 akan dapat pencerahan dari saya, Pastor Alberto Yohanes Christophorus Unai Rojo dari Keuskupan Jayapura di Tanah Papua. Dan tanggal 25 nanti kita akan bersama-sama mengucap syukur atas baiknya Tuhan. Tuhan memberi visi, Tuhan menyertai sampai hari ini sudah kena 39 tahun. Kita berdoa sama-sama semoga dengan rahmat Tuhan Persekutuan Doa Karismatik Katolik PHK Kemakmuran terus bertumbuh dan berdampak bagi siapa saja. Shalom, kita akan berjumpa tanggal 24, 25 di tempat di mana saudara berada. Engkau tidak datang, engkau pergi. Tuhan Yesus berkati. Ya, Romo John Murai memanggil semua engkau tidak datang kau rugi. Siapa yang merugi? Gak ada ya. Jadi rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut HUT PDPKK yang ke-39
Pembangunan Rohani Katolik bersama dengan Romo Felix Supranto SSCC. Dan tadi secara langsung melalui video Romo John Gunai mengundang kita semua untuk hadir di dalam seminar di tanggal 24 September. Penasaran kan apa yang mau disampaikan Romo? Tadi cuplikannya juga lucu, greget, dan membuat kita pengen datang. Berapa banyak yang pengen bertemu Romo John Gunai? Kok masih sedikit? Yang penasaran siapa Romo John Gunai boleh angkat tangan? Yes. Yang penasaran dan ingin bertemu dan mengalami kasih Tuhan melalui Romo John Gunai, nanti pendaftarannya akan di-sharing dan juga boleh menghubungi panitia-panitia yang tadi pada saat Bapak Ibu datang sudah ada di depan, atau pada tim-tim yang kira-kira Bapak Ibu percaya deh ya untuk mendapatkan informasi, boleh menghubunginya. Dan nanti kita akan tutup rangkaian kegiatan HUT PDPKK dengan misa syukur bersama Romo John Gunai dan Romo Remonata MST. Dan undangan berikutnya, kami mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bergabung di dalam acara Pray for Indonesia tanggal 16 September 2023 di Aula Antonius lantai 3 di Paroki Kramat. Ada yang tahu Paroki Kramat? Kalau tidak tahu, lebih kenalnya di Vincenzius Putra, tetapi kita pakai aula yang di sana. Dan kami mengundang semuanya untuk boleh bergabung, kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara. Ini merupakan kegiatan kerjasama antara Diklat Barat 1 dan Diklat Pusat. Saudara sekalian, sekali lagi kami mengundang di dalam kegiatan Pray for Indonesia tanggal 16 September tahun 2023. Dan yang terakhir, ini ada kupon Konvenda yang ke-12 senilai Rp10.000 saja. Ini bisa membantu kegiatan daripada Konvenda yang akan diselenggarakan di Bogor nanti. Bapak Ibu yang berniat dan rindu untuk berbagi berkat boleh menghubungi Sis Lili yang ada di belakang. Boleh berdiri Sis Lili ya, dengan membagikan berkatnya melalui kupon Konvenda ini. Demikian pengumuman, terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Sis Vina. Terima kasih Bu Wiwi untuk pengumumannya. Mari saya undang kita untuk berdiri untuk membicara sebuah doa Bu Wiwi. Saya undang Pak Andre untuk doa itu. Oke, mari Bapak Ibu kita heningkan sejenak untuk menyadari rahmat Tuhan, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita di dalam persekutuan kita doa ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberikan kami banyak sekali peristiwa perjumpaan. Engkau mengutus banyak sekali orang-orang yang bertemu dengan kami. Tetapi kadang kami lupa, kami tidak mampu melihat kehadiran di tengah-tengah kami. Bahkan kami tidak mampu melihat-Mu berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang kami alami. Ajarilah kami untuk duduk diam, untuk melihat diri kami, bahwa kami sangat berharga di hadapan-Mu, bahwa kami juga menjadi putra-putra yang terkasih, sama seperti Engkau menerima pengakuan dari Allah Bapa, Engkaulah putra-Ku yang terkasih. Ajarilah kami dan sadarkanlah kami bahwa kami adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami, bahkan Engkau
sungguh mencintai hidup kami, tidak mau hidup kami menjadi hancur atau menjadi mati atau bahkan tidak bertumbuh. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengutus kami ke tengah-tengah dunia ini sama seperti sebuah biji yang akhirnya bertumbuh dan banyak pohon. Pohon itu akan menjadi sarang bagi burung-burung. Bantulah kami untuk mengembangkan kerajaan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah peristiwa-peristiwa yang kadang kami tidak tahu bagaimana jalan ini harus kami lalui. Kami sungguh membutuhkan pertolongan agar kami terbuka dan melatih diri kami sehingga kami sungguh mampu, telinga kami dipertajam, mata kami sungguh menanggapi apa yang sedang kami terima setiap hari, khususnya melalui pelayanan Ekaristi. Dan kini Tuhan, kami diutus untuk mengembangkan kerajaan-Mu. Semoga kiranya Engkau sungguh menyertai diri kami masing-masing maupun sebagai komunitas, terutama komunitas PDPKK yang akan berulang tahun ke-39. Semoga persekutuan doa ini sungguh bisa berdampak bagi masyarakat sekitar maupun dunia pada umumnya, sehingga kami berpartisipasi untuk mengerjakan kerajaan Allah, menyatakan bahwa Allah meraja di tengah-tengah kami, sehingga nama pantas dimuliakan di seluruh dunia. Ini semuanya Tuhan, kami mohon dengan perantara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Tante. Tuhan berkati untuk setiap pelayanannya. Tuhan berkati untuk keluarga kita. Dan terima kasih untuk teman-teman yang saat malam hari ini telah hadir. Semoga 2 minggu akan datang boleh hadir kembali, boleh membawa teman, saudara, sebanyak mungkin ke tempat ini, biar tempat yang kosong bisa diisi dengan penuh. Amin. Amin. Mari kita akhiri. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita untuk Indonesia. Biarlah Indonesia boleh mengalami pemulihan. Biarlah Indonesia